Dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH CHT berperan penting membantu petani di Kabupaten Malang. Salah satunya kelompok Tani Sari Jambu, Desa Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, yang saat ini bisa mengembangkan potensi tembakau varietas kasturi unggulan. Satu lembar daun tembakau yang dihasilkan para petani dari kelompok Tani Sari Jambu bisa mencapai panjang hingga 1 meter. Potensi yang dihasilkan para petani tembakau di Kecamatan Ngajum ini merupakan bukti bahwa lahan produktif di Kabupaten Malang memiliki keunggulan yang layak untuk disyukuri. Keunggulan tersebut didukung dengan keberadaan lahan yang subur, sehingga ketika ditanami apapun hasilnya akan melebihi rata-rata nasional. Ini yang sudah kedua Pak, yang poseran sudah 2 hari yang lalu. Yang poseran yang daun 1, 2, 3 awal. Yang ini sudah masuk dalam daun atas. Ini yang kira-kira daun 5, 6, 7. Setelah ini nanti daun atasnya lagi. Ini nanti banyak teman-teman. Warnanya dari urin itu yang paling larang. Air tidak ada. Insya Allah kita kalau di Malang sulit-sulit air masih ada, masih bisa. Nanti asal kita di sana aja bisa tumbuh apalagi di sini. Ono jenenge apa? Kajimbako. Berarti kalau dikonversi hektar berapa Mas? 13 kali 130. Kita boleh pinter. Setahun. Ini 100 juta. Ini 4 bulan. 4 bulan. Kalau 2 kali saja sudah 200. Apalagi nanti kalau jadi Raja Tumere 85.000 Terus bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, bagi pemuda-pemuda ini saya buatan fungsi. Nah, timbang nyambut gawe di kafe Mas. Nanti bisa belajar yang muda-muda belajar kopi Bu ya. Untuk pengolahan kopi nanti bisa hubungan sama kopi. Kami juga program. Ada yang ikut dia sebelum di sini ada. Iya sih. Nah ini wis iso roasting. Nah ini harus bisa. Nanti kita program roasting. Dan beri damel penanangan itu. Goreng Manual. Sekarang ada karton. Berkat dukungan pemerintah kabupaten atau Pemkab Malang dan DBH CHT, para petani di Kecamatan Ngajum bisa mendapatkan peningkatan kesejahteraan dan meraup untung hingga jutaan rupiah dari menjual tembakau. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau DTPHP Kabupaten Malang, Avicenna M. Sani Putra mengatakan, program budidaya tembakau ini merupakan program pemerintah daerah Kabupaten Malang yang dibiayai melalui DBH CHT tahun 2024. Program Pemkab Malang tidak hanya dialokasikan untuk potensi tembakau di Kecamatan Ngajum saja, namun juga disalurkan pada ratusan hektar lahan tembakau yang ada di Kabupaten Malang. Semangat pagi! Pagi tangguh, Malang tangguh. Yes! Pak Udin, ini petani yes kita ternyata. Sudah ikut HK? Belum. Bagus. Ikutkan HK, komoditasnya tembakau. Ya. Siapa? HK itu hibah kompetitif ya, program Kementerian Pertanian untuk mendukung petani yes kita. Hibah itu Pak, hibah bukan pinjaman. Hibah.
hibah untuk biaya budidaya nanti. Mudah-mudahan nanti bisa diusulkan, nanti bisa berhasil. Oke. Amin. Aku belum ada ya. Kami usahakan ya. Kami usahakan. Belum ada yang ngambil tembakau. Mudah-mudahan masih ada 1 tahun lagi nanti ada buka HK yang selanjutnya nanti bisa masuk nanti. Karena yang di Ngadas klaster ini cerita Pak ya, kentang dapat HK 140 juta nggih. Dibelikan benih 105 juta, budidaya di 1,5 hektar. Ya, keluar kentangnya 48,8 ton kali 15.000 berapa uang? Bisa sampai ping dewe Mas. Ayo. Ayo. Berapa? 725 juta insya Allah. Ya, 3,5 bulan. Dia bisa tanam 2 kali selama setahun. Berarti hampir 1 miliar, 1,4 Pak. Biaya produksi 130 juta. Cepat Pak sisane nggih. Niku kentang. Nah, kalau ini nanti bisa didorong untuk HK, saya yakin ini juga bisa bagus. Semangat. Gimana Bu? Tembakau mau di gate apa enggak? Siap ya? Iya, siap. Sudah yang daftar yang selama ini masuk saya udah 6 hektar untuk tahun yang ini belakangan. 60 hektar gitu loh Pak? Ya rencananya. Nggih, Bu, nggih. Siap. Tapi terus kopinya gimana? Loh, kan jangan di lahan kopi, cari yang tidak kopi. Yang banyak Nggih. sih lahan-lahan yang memang di wilayah Nggih. kita itu dalam Pokoknya ojo ganggu lahan padi, ojo ganggu lahan. Kalau lahan ini kan bisa tumpang gilir Bu. Ini Ini teman-teman, ini luar biasa. Lihat tingginya lebih tinggi daripada saya. Daunnya ini 1 meter ini paling tidak. Ini masih belum maksimal. Ini nanti kalau maksimal lebih 1 meter. Ini kasturi nggih Pak. Kasturi. Wes sampean cerita Pak, kok iso gede ngene iki apa? Ini ki nggih perawatane juga pemupukan, tapi juga arahan-arahan dari Bapak Dinas Pertanian. Sopo bapake ya, aku gak eruh iki. Kalau saya sendiri masih baru pertama Nggih. kali ini nanam tembakau. Lah nggih. Lah Terus ini kenapa harus di Polsa Pak Sis? Ya ini karena dulunya ini ya enggak dulunya waktu ini tumpang sari sama sayur sawi Pak. Nggih. Kalau di sini waktu itu. awal tanam Awal tanam sawi, setelah sawi Panen. mau panen baru masuk. baru masuk tembakau. Pinter sampean ya. Nggih. Jadi petani Malang itu luar biasa Pak ya. Jadi tidak hanya hasilnya tapi Tumpang sari. teknologinya ini loh. Akal-akalan ya pinter men golek duit ngono lho. Yang Jawa pinter ngakali. Ada satu yang kurang sebenarnya. Apa Pak? Nggih kados dukungan-dukungan saking pihak-pihak napa niku jenengan ngoten niku lho Pak. Ngoten niku nggih Apa? bantu-bantuan sing lebih kados ilmu Nggih, ilmune nggih. Lho Pak Agus, minta bantuan ilmu Pak Agus. niku tasik kirang ngoten lho. Kanggene petani sing tasik pemula-pemula ngeten iki. Pak sinten Pak Sis dulu nggih sebelum menanam tembakau kan kalian Pak Ketua kan pasti dapat informasi nggih. Sampean niku kok moro-moro gelem iku ya apa Pak? Kok tahu-tahu Pak Sis mau menanam tembakau. Lah belum pernah menanam, kita coba menanam. Lah nanti kalau berhasil, nah, nanti kalau hasilnya bisa bagus diteruskan ya. Menanam prinsip saya Pak, menanam apapun ya niku kedah dipelajari, belajar. Lah niki tembakau termasuk saya ini belajar. Lalu sekarang kalau hasil udah begini, mau lanjut terus nanam apa enggak? Ya lanjut Pak. Hah? Ya lanjut, saya minta dukungannya. Sekarang Balai Sari berapa hektar? Bu Lurah? Balai Sari? Satu desa, Satu desa? Satu desa sekitar 7 hektar loh Pak. Ah, Satu desa itu Pak. Nggih. Kalau di kelompok ini aja sekitar tahun depan 70 hektar sanggup enggak? Sanggup Pak. Sanggup nggih? Iya. Ah, Bu Lurah nggih? Siap. Loh ini kan hasil sudah seperti ini Pak. Nggih. 100 juta satu musim 1 hektar. Ya. Kalau 2 kali tanam sudah berapa? Belum dihitung nanti diversifikasi tanaman selanya, jagung dan cabai.
itu juga dibantu oleh pemerintah. Nah ini kalau tidak berminat, saya mau nanya Pak Sis dulu, kayak gitu. Kalau lanjut harus ada pengembangan, jangan hanya cuma 7 hektar ya, 70 hektar. 70 hektar siap Pak. Jadi Bapak Ibu petani yang lain diajak Pak, Pak Ketua, diajak menyaksikan bahwa ini loh tanaman tembakau yang dihasilkan di Desa Balisari. Dengan hasil yang sedemikian bagus, ini saya sudah dibanding. Di Lombok nggak seperti ini ya kemarin Bu, ya paling tinggi 1 meter. Ini sama saya tinggian ini. Daunnya enggak tidak selebar ini, tidak ya. Sepanjang ini. Program budidaya tembakau ini merupakan program pemerintah daerah ya yang dibiayai melalui dana bagi hasil cukai tembakau Bu ya. Ini tahun 2024, syukur alhamdulillah totalnya kurang lebih sekitar 660 hektar. Satu Kabupaten Malang yang tersebar di 20 kecamatan seluruh Kabupaten Malang. Salah satunya kita ada di Ngajum ini, Desa Balesari. Kelompok tani menopo Pak? Sari Jambu. Ternyata hasilnya sangat luar biasa, bisa kita saksikan. Ya, ini tembakau varietas dari kasturi. Daunnya lebarnya sampai 1 meter. Jadi ini luar biasa. Memang harus kita syukuri bahwa Kabupaten Malang ini memiliki keunggulan. Masing-masing daerah mempunyai lahan yang sangat subur, yang menghasilkan ditanami apapun hasilnya akan melebihi rata-rata nasional. Sehingga ini harus kita syukuri. Salah satunya adalah tembakau ini. Ini kasturi ini bisa sampai 1 meter panjang daunnya. Hanya saat ini petani masih menjual dalam kondisi basah. Ke depan kami akan dorong agar petani ini bisa menjual dalam rajangan kering. Sekarang harga 3.500 ini per kilo basah. Kalau rajangan kering bisa 85.000 per kilo. Nah ini tentu manfaatnya nanti bisa betul-betul mendorong di samping produksi yang lebih besar terhadap komoditas tembakau ini, tentunya penghasilan petani juga pasti akan meningkat, ya sangat besar peningkatannya nanti. Bapak Ibu sekalian, bahwa Malang Kabupaten khususnya ini, Malang Raya ini potensi industri rokoknya sangat tinggi, sangat besar potensinya. Sehingga petani-petani di Kabupaten Malang khususnya harus bisa menangkap peluang itu. Karena apa? Kebutuhan pasokan bahan baku pasti akan banyak yang sangat dibutuhkan untuk produksi industri rokok. Nah, ini kita dorong ya, kita kenalkan bahwa budidaya tembakau ini sangat bagus dilakukan di Kabupaten Malang ini. Di samping meningkatkan kesejahteraan petani, juga pemerataan pembangunan khususnya di bidang pertanian. Ini bidang perkebunan terhadap tembakau ini juga sangat besar potensi. Jawa Timur kontribusi ya bidang perkebunan nomor 1 di Jawa Timur. Kemudian kelompok tani kita khusus kopi juga juara 1 dari Ampel Gading ya. Kemudian untuk kakao kita juara 2 dari Sumber Manyewetan. Ini bahwa menunjukkan bahwa petani Malang ini betul-betul sudah berbudaya. Tidak hanya cerita dan tidak hanya berita, memang kita berprestasi seperti itu. Nah, diversifikasi komoditas, kemudian pengayaan komoditas seperti ini harus kita lakukan terus untuk inovasinya. Mungkin itu, Pak. Pak, sejauh mana manfaat dana DBHJHT ini terhadap petani? Saya rasa ini tadi kita baru dapat info, Bapak, bahwa petani untuk 1.200 meter persegi sudah menghasilkan 100 juta lebih. Itu baru jual kondisi basah. Kalau kondisi kering ya kalikan aja 10, berarti udah berapa Pak kira-kira? Hampir 1 miliar mungkin ya, ratusan juta. Per 1.200 meter persegi itu dapat uang 13 juta. Hektarnya berarti kehilangan 100 ya sekitar 100 juta lah. Jadi ini merupakan pilihan ke depan bahwa tidak hanya komoditas yang selama ini dikenal petani, tebu, kemudian jagung dan lain-lain, ternyata tembakau pun bisa cukup menjadi pilihan sebagai alternatif untuk budidaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Mungkin itu. Bentuknya seperti apa Pak? Bantuan terhadap petani dana DBHJHT. Jadi DBHJHT ini ya dibantu ke petani tidak hanya dari budidaya, tetapi juga infrastruktur, sarana prasarana ya. Mulai dari jalan usaha tani atau jalan produksi,
Kemudian ada juga peralatan-peralatan ya, seperti alat rajau, perajang, kemudian ada kultivator. Untuk saprodi juga bantuan pupuk, ya, kemudian pupuk. Kemudian ada juga benih bibit untuk diversifikasi itu seperti jagung dan cabai. Jadi petani di samping setelah nanti masa tanam tembakau selesai dilanjutkan dengan komoditas pangan atau komoditas horti yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Mungkin untuk yang lain Bapak, untuk kolaborasi ya, untuk mengembangkan komoditas tembakau ini kita cuma melibatkan para mitra. Jadi para mitra membantu benih dan juga mereka nanti yang sebagai off-taker untuk mengambil hasil panennya. Jadi semua petani sudah siap. Nanti kalau panen sudah ada yang mengambil gitu Pak. Alokasi DBHC-nya berapa Bapak yang diterima oleh dinas? 10,5. Total 1 kapal 10,5. 10,5. Ya. Satu Ya, dinas. ya. Tahun ini atau tahun yang Tahun ini. untuk yang di tahun sebelumnya itu apakah ada peningkatan atau gimana coba dibanding tahun sebelumnya? Jadi pertama dulu awal kita menggalakkan DBHC-HT itu baru 9 kecamatan Ibu ya. Itu berkembang terus jadi 12, jadi 15 dan sekarang udah 20 kecamatan lebih sudah menanam tembakau ini. Seperti itu. Luasan lahan untuk tanaman tembakau berapa Bapak di Kabupaten Malang? 660 hektaran kurang lebih. Yang Ya. melibatkan berapa banyak petani Bapak? 3.000. Di 20 kecamatan ya kurang lebih ya sekitar ya ratusan petani Pak, kelompok tani yang kita libatkan seperti itu. Jadi tidak hanya apa ya, dari sisi pemerataannya juga sudah cukup untuk itu. Di sisi lain Pak Bupati juga menyiapkan varietas tembakau untuk selain tebu dan padi Bapak. Bisa dari Dinas Pangan seperti apa? Jadi kalau untuk tembakau ini karena kita mencari jaminan stabilitas harga dan pasti pemasaran bagi petani, kita bermitra Bapak. Supaya nanti petani ini saat panen sudah tidak ada kendala untuk pemasaran. Jadi ini mitra-mitra kita ada beberapa, ini ada PT Sadana, PT Kasturi, itu juga sudah bermitra selama ini. Jadi mereka menyiapkan benih, nanti produknya mereka juga yang akan mengambil sebagai off-taker. Selama ini dipasok kemana saja Bapak tembakau Kabupaten? Rokoknya mungkin. Ini sudah ada kerjasama masing-masing ini. Ya, jadi sudah. Jadi memang kita akui bahwa petani belum bisa mengakses langsung ke pabrik. Itu nanti akan coba kita kembangkan. Mungkin teman-teman media bisa memfasilitasi nanti sehingga petani ini punya akses langsung ke pabrik-pabrik yang ada di Malang. Sementara masih melalui mitra yang mengambil produknya. Kepala DTPHP Kabupaten Malang menambahkan, masih ada beberapa sektor yang perlu lebih dioptimalkan, seperti di bidang penjualan hasil panen, petani didorong untuk menjual hasil panen dalam rajangan kering yang bisa lebih meningkatkan kesejahteraan petani tembakau. Saat ini, para petani tembakau khususnya di Kecamatan Ngajum masih berkolaborasi dengan sejumlah pihak untuk mengembangkan komoditas tembakau. Di antaranya melibatkan peran para mitra yang salah satunya berperan sebagai off-taker atau yang membeli hasil panen petani. Pemerintah Kabupaten Malang bertekad untuk menggandeng sejumlah pabrik rokok guna mengembangkan potensi pertanian tembakau di Kabupaten Malang. Diversifikasi komoditas dan pengayaan komoditas terus dilakukan untuk mengoptimalkan inovasi tembakau ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan beserta staf. Yang terhormat Kepala Desa Balesari beserta staf. Yang terhormat Bapak Babinsa. Yang terhormat Distrik 88. Yang terhormat pengurus dan anggota kelompok tani Sari Jambu. Hari ini Selasa tanggal 22 Agustus. Hari ini Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pada acara panen raya tembakau kelompok tani Sari Jambu Desa Balesari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga doa tasakuran, kemudian yang keempat adalah potong tumpeng. Untuk mengawali acara ini agar berjalan sukses dan lancar, marilah acara ini kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua acara sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari Ketua Poktan Sari Jambu kepada Bapak Darmaji, dipersilahkan. Bapak Kadis Kabupaten Malang yang telah hadir menyambangi kami selaku kelompok tani yang berada di lereng Kawi, Pak, dingin sekali, Pak. Terus Ibu Kabid, Ibu Kholida yang selalu menyupport kami dan selalu mencarikan peluang bantuan. Terima kasih, Bu, mugi-mugi tambahi malih. Juga Bapak Menteri Tani, Bapak Agus yang setia setiap bulannya, Pak, kumpul-kumpul bareng, belajar tani bareng. Alhamdulillah dengan ilmu-ilmu dari beliau-beliau kami bisa mengembangkan budidaya tembakau. Dan juga kepada semua anggota kelompok tani Sari Jambu yang senantiasa selalu eksis dan bekerja sama dalam pengembangan perekonomian khususnya di Jambu ini. Dan juga kepada semua undangan se-Kecamatan Ngajum yang telah hadir, terutama bagi penanam tembakau. Semoga kehadiran panjenengan merupakan sebuah bukti kebersamaan kita dalam sama-sama meningkatkan perekonomian. Bapak Ibu hadirin tamu undangan semua yang saya hormati, terus terang Pak, alhamdulillah kami ucapkan kepada baik Bapak Kadis, Ibu Kabin, ingkang sampun maringi bantuan berupa roda 3 sangat bermanfaat di kampung kami, Pak. Dan juga dengan adanya penanaman tembakau ini bisa membuka pola pikir kami selaku petani yang masih bodoh, yang selalu minta dukungan dan arahan bagaimana cara budidaya yang benar. Nah, kedepannya kami dan teman-teman kelompok tani pada tanggal 13 bulan 7 kemarin mempunyai rencana kerja untuk tahun 2025. Yang pertama yaitu pengembangan budidaya tembakau, Pak. Rencana kerja kami di buku untuk 2025. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua, kami mempunyai keinginan bagaimana pemuda-pemuda yang ada di wilayah kami ini bisa kita satukan, kita ciptakan sebuah lapangan pekerjaan seperti apa yang Bapak Afri katakan tadi, Pak. Ya, kalau ada mesin perajang, kita ngerajang sendiri, otomatis pekerjaannya kan dari kami dan untuk kami, gitu, Pak. Mungkin itu yang saya sampaikan selaku ketua kelompok tani. Tidak bisa menghormat dengan panjenengan. Ini cuma apa adanya. Kami mewakili rekan-rekan dari anggota kelompok tani, minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang kedua dari Bapak Camat Ngajum atau yang mewakili, waktu dan tempat dipersilahkan.
Yang kami hormati Kepala Dinas Tanaman Pangan. Mohon izin Bapak Kadis, Pak Camat tidak bisa hadir pada hari ini. Kami dari Kasih PPM, Pak, mohon petunjuk serta arahan dari kabupaten khususnya dan terkait namanya tembakau. Seperti tadi Bapak kelompok tani menyampaikan, perlu belajar banyak. Memang variasi tanaman yang khususnya tembakau mungkin baru, Pak, di Balesari. Makanya kami minta saran dan mungkin arahan dari kabupaten terkait hal-hal yang menyangkut tentang tembakau. Yang kedua, Pak, kami juga dari kecamatan juga tadi juga mencatat bahwasanya ada bantuan untuk teman-teman kelompok tani, kalau bisa direalisasi supaya petani tembakau yang di Balesari khususnya Dusun Jambuer bisa memperluas lahannya. Seperti tadi Pak Kadis juga menantang 70 hektar bisa terrealisasi. Dan nanti dari pihak supaya mitranya yang ini bisa merealisasi, dalam arti peningkatan ekonomi kelompok tani bisa terangkat. Itu aja, Pak, mungkin catatan yang kami tadi bisa menarik, bahwasanya kami sangat mengharap apapun yang produk yang dari kabupaten kami sangat mendukung. Kami nanti bisa berkoordinasi dengan teman-teman di tingkat desa. Itu aja, Pak, harapan kami. Akhiri salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan kepada Bapak Insinyur Avicenna Medisija Saniputra MTMH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Pak Camat atau yang mewakili, yang saya hormati Bu Lurah, Kepala Desa Balesari bersama Pak Kasun Desa Jambuer, Pak nggih. Yang saya hormati para petani, kelompok tani, wabil khusus Ketua Kelompok Tani Sari Jambu bersama jajaran yang saya cintai ini, Kabid Perkebunan Bu Nyai Kholidah bersama teman-teman dari Bidang Bun dan Dinas DTPHP Kabupaten Malang. Bapak Ibu, ini teman-teman YES ada yang hadir tadi. Oke. Tadi syukur alhamdulillah salah satu lahan yang kita kunjungi itu ternyata adalah petani anggota YES kita. Mudah-mudahan hibah kompetitifnya segera diusulkan. Oke. Matur nuwun. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah senantiasa kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kalau berjumpa dengan petani itu kok saya bungah ya. Bungah sangat, Pak. Betul. Apalagi kalau lihat hasilnya tadi, Pak Agus dan para petani bisa menumbuhkan tembakau. Ya, menumbuhkan tembakau loh, Pak. Panennya belum tahu. Tapi sudah tumbuh seperti itu bunganya luar biasa.
Berarti apa yang sudah kita rencanakan mulai beberapa waktu yang lalu sudah berjalan dengan baik. Bunganya lagi, kalau panennya juga berlimpah. Jadi hari ini matur nuwun Pak dari Mitra Distrik 88, Pak Sinten Pak? Pak Firman sudah hadir. Lah ini menunjukkan bahwa ini saya perlu cross check. Pak Firman, bagaimana tanamannya teman-teman? Apa yang diperlukan? Apa yang kurang? Kelebihannya di mana? Kalau secara visual kita lihat istimewa. Belum pernah saya melihat kasturi itu lahannya daunnya 1 hektar, Mas. Ini teman-teman dari media, Pak Iwan dari Kominfo, ngapunten saya agak lupa tadi nggih, matur nuwun rawuhnya. Dan istimewanya lagi hari ini timnya Pak Iwan dari Kominfo ini langsung meliput. Ini ada dari radar, dari Batu TV, ini luar biasa. Berarti menunjukkan apa? Pak Bupati betul-betul ya, betul-betul serius ngurusi pertanian ini. Bahwa perekonomian Kabupaten Malang, PDRB-nya didukung oleh secara serius dan utamanya dari sektor pertanian. Oleh sebab itu, pada hari ini adalah kesempatan yang berbahagia kita bersama petani, karena saya juga petani Pak ngapunten nggih. Saat ini saya sudah menjadi petani bagian dari panjenengan semua. Kami di sini pengen melihat langsung seberapa jauh program yang kita rencanakan itu pelaksanaannya, sebagaimana apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Jadi pada tahapan hari ini alhamdulillah, walaupun belum panen raya sebenarnya Pak, baru mulai Bapak. Karena saat panen itu menentukan kualitas. Jadi kalau sampai nanti ditawar sama Distrik 88, Pak pun dipanen riyen, nggih, mboten napa-napa kula undur seminggu malih, regane mundhak pinten. Nah, ngoten nggih. Nggih. Bapak Ibu hadirin wa hadirat, terutama Bu Lurah, Bu, nggih. Saya sudah keliling, Bu, nggih. Ternyata saya menyaksikan bahwa lahan di Desa Balesari ini tampaknya nggih Bu Kolida, ini cocok untuk tanaman tembakau. Potensi kedepannya sangat besar. Niki sing hadir niki bapak-bapak nggih. Sedaya ada 80% bapak-bapak. Nggih. Sing gak ngerokok sinten? Sing mboten ngerokok. Sampai hitung berapa itu? 4 orang, Pak. Nggih. 4 orang nggih. Yang hadir hampir 50 orang. Berarti yang enggak merokok cuma 4 orang. Nggih. Terus sing ngerokok ajenge leren apa mboten? Nah, Bu. Guyu. Bareng guyu ketawa. Berarti pangsa pasar untuk tembakau dan rokok ini masih terbuka lebar. Malang industri rokok sangat banyak, pabrik-pabrik Bapak Ibu, nggih. Tapi bahan bakunya dari luar semua. Ya, oleh sebab itu berdasarkan ini maka pemerintah daerah khususnya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berusaha mengembangkan komoditas tembakau sebagai bahan baku untuk mensuplai industri rokok yang ada di Malang. Dengan harapan para petani ini nanti tidak hanya tergantung komoditas yang itu-itu saja. Kopi setahun sekali nggih Pak, setahun sekali 1 ton per hektar, itu wis wapi pol. Nggih. Wapi wis 1 ton per hektar itu. Jagung juga seperti itu, padi juga seperti itu, dan tidak semua bisa ditanami padi sepanjang tahun. Tadi kita sudah diskusi sama salah satu yang sudah panen, 1.200 meter mendapat 13 juta. Katakan 1.000 lah. Berarti kalau kali 10 1 hektar berarti kan 130 juta selama setahun. Selama 1 kali panen. 1 kali panen. Kalau 2 kali panen. Ya, loh. Nak sampai nekat nandur. Terus jagungnya sampai deke endi ya. Nah, itu maksud saya
Kalau hasilnya sudah bagus, jangan sampai nanti urusan utama kita menanam tanaman pangan itu ditinggal. Nggih Bu Lurah, Pak Babinsa, tetap titip pangan menjadi urusan utama. Karena apa? Nak loro iso golek tombo Pak nggih. Nak pun boten wonten sego napa panganan terus awak dhewe iki kate ya apa ngono lho. Itu perlu kami sampaikan bahwa tahun ini sebenarnya DPHJHT itu menjadi tulang punggung utama program Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Jadi program kami itu harus ada berbasis tembakau karena dibiayai oleh DPHJHT. Jadi Bapak Ibu semua apabila mengusulkan program itu wajib 1 kali musim tanam harus ada di DPHJHT-nya, harus ada tembakaunya. Musim kedua dan ketiga akan didampingi dengan diversifikasi komoditas. Jadi bisa nanti jenengan mengusulkan misalkan di sini lebih cocok jagung, bisa nanti juga ada bantuan benih jagung dan saprodi juga. Kalau cocok cabai, bisa mengusulkan tanaman cabai. Nanti bagaimana apa yang lebih cocok. Kemudian di samping itu kita juga terkait benih dan hasil panen. Ini Bapak mitra-mitra kita nanti yang akan bertanggung jawab. Iya. Pak nggih. Jadi bagaimana benih yang baik dan bagaimana hasilnya nanti akan beliau yang membeli, mengambil sebagai off-taker. Harganya ya apa Pak? Rembukan apa mboten? Rembukan nggih. Oh nggih, alhamdulillah ngoten. Nanti takutnya ada pemaksaan harga. Kemudian bantuan di samping nanti ada infrastruktur baik pengecoran jalan produksi atau irigasi jaringan irigasi Bu ya, perpipaan atau apa. Juga nanti ada bantuan saprodi, pupuk. Kemudian ada bantuan benih ya. Tahun ini insya Allah benihnya jagung dan cabai. Kemudian nanti ada alat Pak, nanti akan kita bantu untuk alat perajang. Kemudian ada kultivator, kemudian ada para-para, nanti bisa juga ada dum, pengering. Jadi gudang yang atasnya itu transparan. Jadi kalau seandainya cuaca tidak baik, panjenengan tetap bisa jemur selama ada sinar matahari. Kemudian juga pelatihan-pelatihan, saya rasa ini sudah dilakukan Pak Agus, sudah. Lah tahun ini satu Kabupaten Malang ada sekitar 650 hektar. Yang diharapkan nanti produksi, kalau pengalaman tahun lalu itu 684 hektar, produksinya 1.158 ton. Ya berarti 1,694 kg per hektar per tahun, berarti 1,6 ton per hektar per tahun. Sedangkan mitranya ada dari distrik 88, kemudian teman-teman Sanjaya dan Sadana. Ini tentu punya Pak ya, varietas masing-masing nggih. Ya, kalau dari distrik 88 ini kasturi nggih. Nah, ini kasturi ini juga cukup punya nama ya karena banyak diminati. Bapak Ibu sekalian, ini saya juga tadi konsultasi dengan Bapak dari mitra distrik 88, mungkin nanti budidaya Pak Agus, karena kualitas tembakau ini salah satu adalah kadar air. Nah, ini nanti perlu didiskusikan lebih masalah teknisnya. Jadi bagaimana menjaga kadar air itu supaya terkontrol sehingga waktunya panen niku mboten molor-molor Pak. Karena kalau kadar airnya nanti masih tinggi, harus menunggu lagi untuk menurunkan kadar air. Nah ini mungkin teknologi budidaya itu nanti perlu didiskusikan sehingga solusi-solusinya apa itu bisa dilakukan. Salah satu, kalenan bedengannya itu bisa lebih dalam, itu salah satu bisa. Sehingga kadar airnya bisa lebih turun, di perakaran itu agak berkurang suplai airnya. Ini membantu juga menurunkan kadar air. Secara ekonomi hasilnya itu nanti larinya ke petani. Kalau panjenengan produksi basah, yang dapat untung nanti ya pedagang. Jadi
Pak Firman, nggih, betul apa-apa. Nggak apa-apa, memang kalau saya membela petani, nggih Pak, nggih. Oh iya. Makanya Jadi, itu ajari doyo, cek pinter kan katanya. itu. Jadi nilai tambahnya harus kembali kepada petani. Kalau kita tidak bergerak seperti itu nanti ya kembali petani menjadi objek saja, tidak menikmati peningkatan ekonominya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengawali panen tembakau di Desa Balesari, Dusun Jambuer, Kecamatan Ngajum. Mudah-mudahan awal hari ini merupakan suatu permulaan, momentum petani tembakau ini nanti ke depan di Kabupaten Malang ini semakin jaya, semakin berhasil, dan semakin sejahtera, semakin makmur. Untuk itu saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila qaumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad sayyidina wa akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an saadatina. Ya Rabbana lakal hamdu lima yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syafa'atil Fatihah. Pegawai ini. Sebagai bentuk rasa syukur panen raya Bapak dari kelompok Tani Sari. Demikian acara panen raya tembakau kelompok Tani. Lebih baik lagi. Bakteri enggak, tapi ini ngerupuk ini. Namanya ngerupuk ini virus ini. Tapi ini pokoknya kerapat tenang. Iya. Ada kerapatan. Niki pertanine, Bu. Pak, ini kurang lebih sekitar 5 hektar satu kelompok itu. Lah niki sak menten iki lho, Pak. Ombune nak luar biasa. Cuma kenapa banyak patah-patah Mas? Ini dipuang tak punggel, Pak. Oh, kenapa? Harus dipunggal. Oh, kalau sudah udah cukup tingginya, jumlah daunnya cukup dipunggal. Kalau di varietas ini sekitar umur 60 itu harus dipunggal biar nutrisinya. Nanti lah kayak ini mestinya diwiwil ini. Wiwilannya bisa dipakai enggak? Enggak. Ini minggu ini harus buang. Tinggal bagaimana caranya nanti budidaya itu supaya tampilan apa Mas lebih rapi gitu. Seperti yang tadi kan rapi itu. Yang tadi enggak dipunggal atau yang tadi sana? Dipunggal Pak sama. Belum Pak ya? yang di sana kayaknya. Belum muncul. Jadi ini awalnya nanam repjep, jarak tanamnya kan pendek. Lah akhirnya nanam kasturi. Akhirnya Pak niku lho Pak, Pak niku lho. Sampai cerita niku. Oh, nggih. Niki lho, sampai niki lho. Niki lho. Nah. Terus panjang segini daunnya ini daun tembakau apa daun jati? Untuk kok varietas sidi apa ya? Sidi rejep itu keluarnya 20 ton per hektar. Nah, itu harus dipegang itu. Karena rata-rata itu cuma paling 1 sampai 1,5 ton. Nah, ini bisa 2 ton. Standarnya katanya 10 ton per hektar. Lah itu. Lah ini kan berarti berhasil. Lah salah satu tingkat keberhasilan itu pertama produksinya bisa sampai 20 ton per 2 ton per hektar ya. kering ya Pak ya. Basah. 20 ton per hektar loh. 20 ton per hektar. Per hektar. Basah. Karena 1,2 1.200 dia dapatnya 2,5 ton.
Kalau di PKRC per hektar ketemunya sekitar 20 ton daun basah untuk komoditas CD. Harganya juga pas bagus kemarin. Bagus. Berapa kemarin? 5.500. 5.500. Berarti dapat uang berapa? Ya tadi Pak 13 juta. 13 juta. Alhamdulillah. Itu yang daun bagusnya. Yang bawah belum termasuk. Nah, kalau 5.500 kalau segitu ya kira-kira ya 100 juta lebih itu dapat uang ya? Ya, benar. Ya, nanti ya. Yang anak mudanya berapa orang? Sampai nomor berapa, Mas? Ya, 30. 30. Lah ini 30 ini. Ya apa? Ya apa dikolaborasikan anak muda-muda bikin klaster. Klaster tembakau. Klaster tembakau niku enten hibah kompetisi itu 200 juta bisa. Hibah niku mboten nyambut loh, Pak. Hibah, tapi harus melaporkan perencanaan budidayanya dan hasil budidayanya harus dilaporkan kepada pemerintah. Itu program petani muda milenial YES dari Kementerian Pertanian bekerja sama dengan pemerintah daerah. Itu ada program itu. Lah tahun depan itu terakhir. Oke Mas Agus ya, kalau bisa mudah-mudahan diizinkan ya tembakau ya. Iya Pak. Iya Pak. Kemitraan kalian tembakau saya pun di Pak. Sisone kayak petani. 3 kali lipat Pak. Tembakau. Dari tembakau. Loh, kemitra tembakau lebih bagus dari jagung. Dari jagung. Jagung oleh piro Pak? Andaikan jagung mendapat 6.000, kalau tembakau hampir 20.000. Hasilnya 20 itu. juta. Iya. Berarti kalau kemitraan jagung 6 juta, kalau tembakau bisa 20 juta. 3,5 bulan. Nggih. Iya. Yang ini kemarin apa? Kan sebelum tembakau saya tanam jagung kemitraan juga, Pak. Itu dapat 6,5 juta. 6 juta. Lah iya. Nah, ini dapat 13 juta kan dengan tembakau. Iya. Punya saya mendapat 20 juta, Pak. Semua. Luasnya berapa? Luasnya sekitar 2.000. 2.000 mbako nggih? Iya. Mbako 2.000 20 juta. Iya pantas, setara nggih. Ada jagungnya, tapi saya disisip nggih. Disisipkan gitu, Pak. Tumpang sisip. Iya. Tumpang sari. Jadi petani kita tuh sudah pinter-pinter. Ya, kalau budidaya pertanaman udah pinter mereka. Belajar apa? Karena petani Malang itu ya barometer. Kalau bicara hortikultura itu rujukan nasional ya Malang. Kita dapat tamu-tamu dari luar itu belajar pertanian hortikultura ya. Kemarin itu di mana Tawangsari juara 1 nasional hortikulturanya. Kemudian untuk kopi, nggih, tahun ini Desa Tirto Marto itu juara 1 provinsi masih. Untuk kakao Sumber Manjing Wetan, kecamatan itu juara 2 provinsi. Jadi kalau petani kita sebenarnya luar biasa. Kalau tata cara budidaya itu tinggal diarahkan saja. Cara teknisnya mereka udah paham. Tapi protap SOP-nya tinggal mereka dikasih pencerahan, dikasih sosialisasi, mereka sudah bisa jalan sendiri. Ini buktinya udah sukses. Masih butuh tambahan sosialisasi, Pak. Iya. Selamat ya. Nggih. Pak, selamat nggih, Pak. Nggih. 20 juta, Pak, nggih. 2.000 meter. Wah, luar biasa. Tanya ini ke Pak Alim. Iya, ini udah panen ini. Ini kontennya udah bagus nih pasti rendemennya. Banyak ini. Tapi syaratnya nggih ngeten, Pak, nggih. Jangan ditinggal pangan. Oh iya. Ya, waktunya nanam pangan ya tetap harus nanam pangan, nanti diselai oleh tembakau bisa. Ini saya lihat airnya ada ini. Iya, ada Pak. Berarti tidak ada kesulitan air. Sumber dana di BHCHT tahun anggaran 2004. Kotanya Sukabakti, Desa Ngajung sama Ngajung, pelaksananya Elang Mahakarya. Jadi ini sarana prasarana rehab jaringan irigasi tersier ya untuk mensupport pengembangan budidaya tembakau di Kecamatan Ngajum, khususnya Desa Ngajum. Jadi pada saat air dibutuhkan, irigasi yang di sebelah sana akan dipindahkan ke sini, air akan dialirkan ke lahan. Pada saat tidak dibutuhkan ya di stop, sehingga air tidak terbuang cuma-cuma sia-sia. Tumpang sari antara tembakau dan jagung. Pada saat nanti jagung dipanen, tembakaunya udah mulai tumbuh besar. Sehingga ini berlanjut terus. Nggak ada stopnya gitu Pak. Nanti mantun tembakau nopo? Kalau kan ini
perkiraan hujan nanti masuk padi. Padi, Pak. Ya harus ya. Jadi Ini padi. padi harus tetap dijaga, tetap harus dipangan. Ya. Yang dari kita kan setelah bakar. Kalau jagung dipanen buah, terus debok apa istilahnya pohonnya ini dimanfaatkan untuk apa Pak? Tebon. Pakan sudah. Berarti nggak ada yang sisa ini. Luar biasa. Akarnya mungkin Pak ya. Nggih. Niki dirawat Pak nggih. Irigasi ini niki dirawat. Kalau ada rusak-rusak ya sampai semeni lah sithik-sithik nggih. Ini berkat kerjasama petani dengan pemerintah dibantu oleh penyedia jasa pelaksana. Jadi hasilnya cukup menggembirakan. Nanti kalau kurang rapi-rapi dirapikan Pak nggih. Kados ngoten niki mboten napa-napa nggih. Untuk penanaman tembakau di periode tahun 2024. Insya Allah untuk tahun periode 2025 dalam rencana kerja kami ada sebuah pengembangan yang insya Allah tidak hanya di bidang tembakau, tapi juga di bidang pembuatan pupuk organik atau UPO untuk meningkatkan mutu, kualitas dan mengangkat hasil pertanian dari kelompok Tani Sari Jambu khususnya, dan juga kepada bisa membina para pemuda yang milenial yang mampu menunjukkan kreativitas mereka untuk selalu ikut dalam mensupport pertanian di kelompok Tani Sari Jambu ini. Selaku ketua kelompok tani, tanpa adanya bantuan dan juga bimbingan baik dari Bapak Penyuluh, support dari teman-teman dan juga semua anggota kelompok tani tembakau se-Kecamatan Ngajum, kami tidak bisa maju sendiri-sendiri. Untuk itu mari kita satukan tekad kita untuk meningkatkan perekonomian di bidang sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Kabupaten Malang. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tahun ini produksinya hasil tanam berkisar antara 15 sampai 20 ton. Untuk rencana ke depan, rencana kerja tahun 2025 rencananya
berkisar antara 5 sampai 6 hektar. Kalau 6 hektar, kalau per hektarnya itu 15.000 kali 6, 75.000 Pak. Untuk jenis yang saat ini Pak, untuk yang saat ini itu kasturi, jenis kasturi putih. Banyak sekali Pak, yang diterima manfaat dari kelompok tani itu banyak sekali. Terutama meningkatkan hasil, terus perhatian dari dinas, dan juga bisa menunjukkan pada seluruh anggota bahwa kalau kita mau berjuang, kita pasti bisa menang. Ya, untuk proses penanaman selama ini kendala utama itu dari hama dan penyakit Pak. Kami masih awam, jadi masih belum tahu persis kalau semisal tungau atau kuku kebul itu gimana penanganannya. Jadi kami masih memerlukan pendampingan terus kepada ahli tembakau. Lebih banyak hari ini Mbak, untuk panen hari ini lebih banyak daripada tahun berikutnya. Karena dari jenisnya tembakau itu sudah lain Mbak. Oh, kalau dari proses perajangan sampai pengeringan berkisar antara 2 sampai 3 hari Pak. Ya, selama ini dijemur di bawah matahari. Kalau mesin lama ya Pak? Kalau mesin belum pernah mengalami Pak. Happy Budiman melaporkan.